Mungkin perkenalan singkat dulu kali ya tentang Bro Andri Hakim di sini mulai kapan investasi saham gitu. Boleh, boleh. Nama gue Andri. Gue tuh sebenarnya pengusaha ya. Gue ada bisnis di pertambangan, di properti, sama di perbankan sih. Oke. Terus kalau mulai saham itu sekitar 2018 ya sebenarnya. Awalnya gue kripto dulu sebenarnya. Abis Oh, kripto kripto crash, dulu gitu. ya kripto crash, Menarik habis itu nih. baru saham Mm-mm. gitu. Terus kalau pengalaman Bro Andri Hakim sendiri di bursa saham itu kayak gimana? Maksudnya pengalaman menarik, ada saham cuan beggar kah? Ada saham yang loss sampai 90% gitu contohnya? Kalau saham sih overall bagus ya, karena eh, Mm-mm. gua itu awal-awal itu untung paling gede itu sebenarnya di Bank Jago sih. Yang beggar pertama itu Bank Jago Hmm, di Arto. Arto ya. Itu gua invest di tahun 2019. Orang pada belum kenal itu apa Arto Belum, kali ya. belum. Orang belum Masih kenal, masih pada nggak tahu tuh semua harusnya. nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Nah, gua invest di situ, gua kasih tahu ke teman gua bilang nih, ini bagus nih, perusahaan ini bagus nih. Cuman orang-orang nggak ada yang percaya, bro. Satupun nggak ada yang percaya. Semua orang bilang, gua Mm-mm. invest di saham gorengan. Gitu loh. Ini saham Tiba-tiba gorengan apa? Nggak meledak gitu liquid. ya. Iya, nggak liquid. Perusahaan kecil, rugi. Kok lu invest gitu loh. Nah, tapi gue Mm-mm. yakin. Nah, gue invest lumayan di sana awalnya. Sama lah ya bro, kayak BTC berarti. BTC orang-orang awal juga pasti pada bilang, ini bakal naik nih. Iya, betul, Pada nggak betul, percaya betul. pasti. Nah, pokoknya gue Nah, sering cerita tuh. Karena gue backgroundnya emang di banking kan. Jadi gue tuh tahu orang-orangnya mm-mm. ini jago-jago gitu di Bank Jago ini. Kan dia awalnya Arto ya. Dia mau dibeli sama si Patrick sama si Jerry Eng tuh. Gue tahu nih orang tuh Mm-mm. jago gitu loh. Kebetulan karena background gue di banking. Oke, tadi Bro Andre Hakim juga bilang ada investasi di kripto. Kalau misalnya selain saham sama kripto, ada investasi di mana lagi nggak, bro? Gue kalau ini sih banyak kan di properti sih. Gue suka beli-beli Mm-mm. properti-properti aja yang unitnya bagus, terus gue sewa-sewain sih. Oke, kalau misalnya kesibukan Bro Andri saat ini apa aja? Selain dari saham and investing. Kalau sibukan, gue biasa ditambang ya, ditambang sama dulu kalau bantu orang tua tuh ditambang sama di bank sih. Tapi kalau Mm-mm. di bank kita kan baru dijual ya, kita jual ke CT, Bank Harda itu. Mm-mm. Oke. Kalau dari Bro Andri sendiri nih, lebih prefer trading atau investing sih? Gue lebih Menurut Bro prefer Andri lebih investing. oke yang mana? Gue lebih Oke, prefer investing investing berarti ya. karena awal-awal gue investasi saham itu gue banyak baca bukunya si Warren Buffett, bro. Mm-mm. Terus udah gitu gue juga sering nonton YouTube-nya Lo Keng Hong. Terus kayak gue yakin ini lu tuh cuma bisa untung gede banget itu kalau lu invest, bro. Lu Invest. beli terus lu Iya. hold. Lu yakin perusahaannya bagus, long term-nya masih bagus, Mm. lu beli, lu hold itu untungnya lebih besar daripada lu trading gitu loh. Karena gue ada beberapa saham Bener-bener. gue tradingin tuh ujung-ujungnya cuannya kecil, bro. Mm-mm. Ya Tuh bukti nyatanya dulu, Arto lah ya di invest. iya kayak Arto gitu, Arto BHI kan gue beli gue hold gitu loh. Dia mau turun mau apa gue nggak peduli gitu. Ujung-ujungnya tuh untungnya lebih gede gitu. Karena gue dulu Mm-mm. banyak ada juga saham yang gue trading, ujungnya ketinggalan, bro. Gue sebenarnya juga pernah Betul. masuk di ESA itu pas belum terkenal juga, bro. Iya. Gue masuk di Tapi udah ESA itu di dijual harga tiga pas. ratusan gitu. Oh, iya iya. Hmm. Udah berapa nih harganya hari ini? Coba kita. ESA hampir 1.400 juga. 1.500 ya. Iya, nah 1.500. gue jual ESA itu di 450, bro. Iya, sayang di trading. Berarti Sayang. lebih Nah, prefer makanya investing ya. trading itu lu banyak kehilangan momen-momen karena kan kadang kita kan nggak tahu ya kapan dia naik, kapan dia turun. Jadi lu Mm-mm. trading itu lu banyak kehilangan momen menurut gua gitu. Oke, kalau Investing misalnya untung Bro gede. Andri nih, Hmm. investing lebih suka metode apa? Maksudnya metode analisa dari kualitatif, terus kuantitatif. Itu dianalisanya Gua pakai metode sebenarnya apa? fundamental gua paling prefer yang paling gua suka ya. Gua itu Mm. beli perusahaan itu yang baru diakuisisi sebenarnya. Oh, oke. Berarti dari sisi Itu kualitatif ya? favorit gua, iya. Kadang Mm-mm. kadang kan orang lihat fundamental itu kan cari perusahaan yang murah ya. Value investing Ya, itu cari betul. perusahaan murah. Nah, sebenarnya di bursa saham itu lu susah banget cari perusahaan yang masih murah, bro. Mm-mm. Satu-satunya perusahaan yang masih murah itu kalau dia perusahaannya memang kecil, dia diakuisisi sama perusahaan yang gede.
Nah itu dia murah bakal jadi mahal bro. Contohnya kayak Iya, Arto, betul. BBHI gitu, itu dulu kan murah banget tuh. Dia Mm-mm. diakuisisi terus diinjek duit malah jadi gedenya cepet gitu. Karena Iya, kalau betul. kita belinya yang value-nya kecil, kita tunggu dia gede, lama gitu. Kumpulin duit kan Mm-mm. lama. Kalau dia emang udah ada investor yang gede di belakangnya, cepet gitu. Untungnya lebih cepet. Oke. Ini sekarang kita masuk ke main materi hari ini ya, kok. Boleh, boleh. Ini ini kan banyak nih perang Rusia Ukraina, terus COVID nggak kelar-kelar. Apalagi yang paling penting inilah yang kita tekankan Rusia Ukraina lah. Hmm. Kira-kira nih pandangan Bro Andri tentang perang Rusia Ukraina yang nggak berhenti-berhenti itu apa? Mungkin dari long term efeknya kah? Dari efek-efek komoditas seperti itu? Efek paling bagus sih pasti di komoditi ya bro ya, menurut gua. Mm-mm. Karena kan ya pokoknya yang kayak belakangan ini yang naik tuh oil, gas, batu bara itu kan naik semua gitu loh. Termasuk kelapa sawit juga belakangan ini juga naik ya, ada naik ya gitu. Nah, Mm-mm. menurut eh, menurut gue emang siklusnya begitu sih, dari banking biasa naik, udah gitu nanti dia ke komoditi, habis komoditi biasanya properti bro. Mm-mm. Gitu. Oke, berarti pandangan endgame-nya untuk sekarang ini ke properti gitu lah ya, Iya, menurut iya. Bro Andri. Karena Oke. banyak yang di batu bara nih untungnya gede, semua banyak untung, udah gitu pasti dia balik lagi invest ke properti gitu loh. Mm-mm. Oke. Terus kalau misalnya ada sanksi-sanksi ekonomi nih bro, Hmm. kan ada banyak berita nih, Amerika nge-ban apa dari Rusia, terus UK nge-ban apa, Eropa nge-ban apa dari Rusia. Nah, kira-kira pandangan Bro Andri tentang Rusia itu nanti gimana ke depannya? Mungkin kan sekarang komoditas lagi pada tinggi-tingginya nih. Mhm. Kira-kira sektor-sektor yang butuh komoditas itu, kayak misalnya coal untuk listrik, itu bakal mati atau gimana menurut Bro Andri? Menurut gua call masih bakal naik sih sampai sampai akhir tahun, harusnya masih naik ya. Biasa tuh call di bulan-bulan segini tuh biasanya turun, Bro. Kalau kayak kita Mm-mm. lihat di tahun lalu itu bulan-bulan segini turun. Biasa tuh dia naik itu paling tinggi tuh di akhir tahun biasanya. Nah, kalau dia Iya. di bulan-bulan begini aja dia naik, harusnya sih kalau dia menuju musim dingin nantinya, ya harusnya lebih naik lebih tinggi sih. Jadi masih ada. Cuman yang paling kita harus hati-hati itu jangan sampai si NATO ini perang sama Rusia aja menurut gua. Karena kalau Mm-mm. NATO perang sama Rusia, mungkin market bisa crash. Gitu. Iya. Karena gue udah Terus, ngalamin tuh bro, yang crash pas COVID. Nah, itu gue oh minus. iya, iya, itu Portfolio crashnya gue pas minus tujuh puluh parah, persen. parah. Iya, itu gue minus 70%. Tapi pas dia di bottom, kalau lu misalnya masih ada duit ya, gue waktu itu beli, gue Hmm. average down, itu akhirnya untungnya berkali-kali lipat bro. Gue untung besar. Pertama rugi, udah gitu pas gue double down duit gue, jadi untung gede semua. Mm-mm. Saya sendiri juga ada nih Bro Andri, ITMG. Saya ingat di tahun Oh iya 2020 iya saya beli ITMG, ITMG. ya ITMG Terus juga di gue untung. tradingin, ya bener juga sih. Hmm. Saya tradingin cuannya lebih sedikit kalau dibanding sama investing ya. Iya betul betul betul. Nah, oke. Kita lanjut ITMG ke materi dulu lagi deh. lu masuk masuk di harga berapa bro? Tujuh tujuh Awal-awal. ribu, tujuh Oh ribu. 7.000. Gue 12.000. Gue dua Nah, belas ribu aja udah aduh kayak mahal nih 12.000. 15.000 gue kalau dulu buang. kalau dulu masih di hold sampai sekarang itu dividennya setengahnya tuh 50%. Iya dividennya udah kayak lu pertama kali invest duit di awal ya. Iya. Benar 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 benar. Dulu kapan tuh ya? Tanggal 3 Agustus gua CL. Gue ingat banget 2020 3 Agustus gue CL. Soalnya itu Iya. satu hari USD turun 200 poin. Gue ingat banget tuh. Iya Pada iya panik iya. selling nih. Sayang gitu. Oke, kita Komoditi lanjut masih ya. bagus sih bro. Sebenarnya masih bagus. Mm-mm, mm-mm, Kayak contohnya kayak yang kemarin yang bagi dividen itu baru Adaro ya kalau nggak salah ya. mm-mm. Kayaknya masih Masih ada banyak yang beberapa belum. tuh yang belum bagi dividen. Kayaknya tahun ini bakal dividennya gede-gede sih. Mm-mm. Terus menurut Bro Andri nih, kan komoditas naik. Pasti kalau satu sisi ada yang naik, pasti yang lain ada yang rugi. Hmm. Kayak misalnya contoh sektor-sektor yang pakai coal nih. Hmm. Mungkin untuk pembangkit tenaga listrik pakai coal. Nah, itu Hmm. menurut pandangan Bro Andri nih, kedepannya itu mereka bakal survive atau enggak? Soalnya kan production cost-nya pasti naik tuh, yang Hmm. butuh coal gitu. Hmm. Kayak misalnya dari transportasi gitu. Hmm. Kalau gue sih tapi emang kalau gue di saham emang gue masuknya itu di bidang-bidang yang gue ngerti doang. Nah gue tuh Hmm, emang masuknya di coal. Nah selain industri yang pakai coalnya sendiri gue nggak gitu perhatiin sih bro. Gue lebih oke. perhatiin pokoknya si coalnya untung Mining coal gede ya. gitu. Si Oh perusahaan ya, oke. coalnya untung gede. Nah yang pakai coalnya rugi ya mungkin dia costnya lebih besar sih. Jadinya gue emang nggak masuk di sana. Hmm,
Oke, gitu. oke. Pastinya ya biayanya lebih gede lah. Oke. Terus ini kan banyak gimana ya, banyak kasus kayak Rusia Ukraina nih. Menurut Bro Andri, seberapa bahayakah krisis komoditas di Indonesia dari minyak batu bara? Itu kalau mereka naik, apa efeknya ke Indonesia? Kayak apakah bakal ada demo kayak tahun 98 seperti itu, ada inflasi besar-besaran? Sebenarnya sih kalau kita kan sebenarnya kita tuh negara yang salah satu negara kaya gitu loh. Justru sebenarnya kita diuntungkan sih sebenarnya. Kita tuh bukan Mm-mm. pihak yang dirugikan sebenarnya. Kita justru pihak yang diuntungkan. Kayak contohnya misalnya gua ini kan ada ekspor tanah liat gitu ya, Bro ya. Nah, Oke. banyak tanah liat gua ini sebenarnya dia selain ngambil dari Indonesia, dia juga ada ambil dari Ukraina gitu, Bro, yang bagian Eropanya. Mm. Nah, karena Ukrainanya di stop, jadi kita jadi banyak demand gitu loh. Jadi sebenarnya itu kita diuntungkan, lebih diuntungkan. Karena Berarti demand negara-negara, selain coal aja banyak gitu ya? betul, kita tuh sebenarnya Mm-mm. kekayaan Indonesia tuh sebenarnya kaya banget gitu loh. Ya, kadang gue juga bingung kenapa orang-orangnya masih banyak yang menengah ke bawah. Sebenarnya tuh Indonesia tuh kaya banget. Kekayaannya tuh Mm-mm. berlimpah gitu dari minyaknya, dari coalnya, nikelnya, segala macam tuh banyak timah. Kita tuh banyak banget gitu loh. Jadi itu sebenarnya kita sangat diuntungkan kalau komoditi ini Komunitas naik. naik ya. Betul. Oke. Nah, oke kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini kalau misalnya dari sisi investor fundamental nih, kayak misalnya ada teman-teman mungkin di sini yang analis fundamental ya. Nah, kalau misalnya pendapatan call di tahun ini melonjak misalnya sebenarnya di tahun 2020 rendah, tiba-tiba di 2021 ini melonjak karena adanya kenaikan harga komoditas. Nah, itu bakal merusak analisa growth nggak? Soalnya kan biasa ada investor fundamental yang analisa growth pertumbuhan suatu perusahaan nih. Hmm. Sebenarnya kalau kita rata-rata 5 tahun mungkin minus. Tapi karena di tahun ini loncat, itu bisa jadi plus. Nah, kira-kira itu bakal bias nggak Nah, tuh analisanya? justru menurut gua sekarang ini yang pendapatan call-nya yang minus itu menarik, bro. Kenapa? Hmm. Karena mereka itu sekarang lagi banyak ambil utang dari bank. Mereka Hmm. injek besar-besaran ke call-nya. Nah, kalau call-nya harganya naik, utang dia ini kan dia invest gede nih. Nah, dia bakal untung ambil lebih gede gitu. Karena utang ini kan kayak leverage gitu loh. Kalau Hmm. marketnya lebih bagus, dia ambil utang, dia bakal untung berkali-kali lipat gitu loh. Nah, jadi tapi Oke. kalau misalnya memang marketnya lagi jelek, dia ambil utang, malah nggak kebayar gitu. Nah, justru sekarang Malah kayak, mandek utangnya ya. betul, kayak justru yang perusahaan-perusahaan yang minus kayak Doit gitu ya, itu justru malah menarik, bro. Gitu. Hmm. Karena kalau utangnya dia pakai untuk meningkatkan kinerja perusahaannya, ya dia nantinya dia untungnya bakal lebih gede di semester berikutnya. Iya, Gitu. benar-benar. Dan dividennya juga nanti dapatnya lebih gede gitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Bro Andri nih, sektor yang paling kena imbas dari naik turunnya komoditas itu apa ya? Maksudnya, eh, mungkin tadi kan Bro Andri ada bilang tanah liat aja bisa naik harganya gitu. Betul, betul. Mungkin, nah, Halo, bro. Iklan halo, dulu. halo. Tadi, Bentar. iya, tadi ke disconnect. Kenapa tuh? Iya, Oke, nggak kita tahu. lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, Hmm. ini tadi ke pertanyaan yang sektor paling kena imbas nih. Tadi kan Bro Andri bilang ada tanah liat juga yang meningkat ya, demand-nya meningkat Iya, dari si Ukraina. Nah, iya. kira-kira selain dari coal, sektor apa lagi yang kena imbas nih? Kena imbas positif dari kenaikan harga-harga komoditas. Kena banyak sih harusnya yang positif ya. Terutama sih kalau komoditi dia sendiri sih diuntungkan gitu loh. Hmm. Kayak misalnya ya perusahaan-perusahaan tambangnya semua untung gitu loh. Soalnya yang saya invest sih memang lebih ke perusahaan tambangnya sih. Kalau yang terimbasnya sih saya nggak terlalu perhatiin sih bidang apa yang terimbas. Oke, oke. Ini kita ke pertanyaan terakhir dari live hari ini ya. Nanti saya tanya teman-teman nih, ada yang mau bertanya nih, pas nih baik yang mau bertanya nih, penasaran nih. Nah, Boleh. menurut dari Bro Andri nih, tips dari Bro Andri untuk teman-teman yang lagi ngincer saham-saham energi sama basic materials untuk di hold atau di buy atau di sell. Kalau misalnya di sell, kira-kira kapan? Kalau komoditi sih menurut saya masih bagus ya. Terutama perhatiin Oke. kayak batu bara yang belum bagi dividen. Itu bagus. Mm-mm. Karena karena untungnya gede, biasa harusnya sih setahun dia bisa bagi dividen 2 kali gitu loh.
Nah, biasa orang-orang tuh biasa udah ngincer tambang-tambang batu bara tuh yang bagiin dividen. Nah, tapi masuknya itu jangan deket-deket gitu loh. Biasa kalau deket-deket justru udah terlalu mepet. Biasa tuh masuknya tuh 2 bulan sebelumnya kalau mau masuk di batu Oke. bara gitu. Masuk 2 bulan sebelumnya, di hold, nanti dapat dividennya lumayan gitu. Dan Iya, biasa kalau tuh misalnya akhir masuk tahun, deket-deket ya kena itu iya, ya, apa? Kena kena dividen trap. transaksi atau apa gitu loh. Iya, betul. Nah, terus akhir tahun juga biasa dia ada pembagian dividen 1 kali lagi. Nah, biasa di akhir tahun itu Mm-mm. komoditi bakal naik tinggi tuh, terutama di batu bara. Karena kan di luar negeri masuk musim dingin. Biasa Musim tuh dingin, ekspor betul. batu bara itu meningkat drastis pas di akhir tahun gitu. Mm-mm. Cuman jangan sampai si NATO perang sama Rusia aja gitu. Karena kalau perang pasti Amerika kan juga ikut campur, pasti crash gitu loh. Iya, sentimen negatifnya banyak banget. Betul, tapi kalau cuman perangnya Rusia Ukraina ya kita masih diuntungkan sih. Mm-mm. Oke. Gitu. Oke, teman-teman, ada yang mau nanya nggak nih ke Bro Andri nih tentang masalah coal atau basic energy, basic materials? Ini ada yang nanya nih dari Bro Jan. Kok Apex Indo gimana? Oh, gue nggak perhatiin. Gue perhatiinnya gue sebenarnya cuman perhatiin bidang-bidang yang gue ngerti. Biasanya cuman di pertambangan batu bara sama di perbankan sih. Karena gue Hmm, emang ekspornya di situ. Jadi sebenarnya emang di saham itu kan bidangnya banyak nih. Sekarang ada 700-an perusahaan. Kita cuma perlu perhatiin bidang yang kita ngerti aja sih. Jadi gua nggak pelajarin semuanya. Gue cuma pelajarin bidang-bidang yang gue ngerti. Nah, kalau batu bara biasa gue cuma perhatiin Adaro, BRMS, PTBA, Doit, sama Indi sih. hmm, Gitu. oke. Toba sama Toba itu doang. Kalau yang selain itu gua nggak pantau gitu. Karena kalau kita mau pantauin semuanya terlalu banyak ya. Kita Betul, cukup betul. pantau yang kita cukup pantau yang Yang kita emang ngerti di aja yang bidangnya kita ya. paham. Betul, betul, betul. Ya Terus kayak ini ada yang bidang nanya nih. bidang usaha kan banyak, kita nggak perlu expert di semua hal lah. Betul. Ada yang nanya nih dari Bro Pantai Pasir Panjang Malang. Kok Andri, untuk Arto prospek kedepannya gimana? Sekarang kan sudah koreksi sampai 12.000. Terima Hmm. kasih. Nah, kalau Prospek Arto ke depan sendiri Arto nih. sebenarnya gue udah untung banyak ya. Gue tuh sebenarnya ada exit sebagian tuh di 16.000. 16.000 Mm-mm. sama 15.000. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita mau tarik 3 tahun ke depan, sebenarnya sih masih oke kalau kita tarik panjang banget ya. Kayak koreksi-koreksi ini kan sentimen sementara gitu loh. Tapi kalau misalnya mau ditarik 3 tahun, harusnya masih bagus. Kayak contohnya hari ini kan ASA itu juga masuk ke ekosistem Goto gitu loh. Mm-mm. Jadi ekosistemnya sebenarnya masih bagus. Karena sekarang menurut saya bank digital terbesar di Indonesia itu cuma dua sih. Satu Arto, satu BBHI. Cuma itu doang gitu loh. Betul, Jadi dia tuh benar-benar market leader. Jadi emang kalau koreksi sekarang itu, kalau misalnya technical mungkin kurang bagus, tapi kalau misalnya dicek fundamentalnya, harusnya jangka panjangnya masih oke sih. Oke, ini ada yang nanya nih kok tentang Adaro. Menurut Bro Andri Hakim, ini Adaro bisa sampai ke berapa nih? Ada yang nanya angka nih berarti ya. Kalau keberapa sih nggak tahu jelas ya, cuman harusnya masih naik sih. Harusnya masih naik terus. Kalau ada koreksi-koreksi mungkin kalau mau entry di pas koreksi-koreksi situ. Gitu. Karena Oke. hari ini komoditi banyak beberapa ada koreksi ya. Nah, itu boleh Hmm, boleh entry itu kalau lagi koreksi itu. Jangan pas sudah naik baru masuk, jangan. Pas lagi koreksi boleh entry. Kalau misalnya dia koreksi lagi tinggal di average down lagi. Gitu. Oke, ini ada yang nanya lagi nih dari Bro Irangga. Kok Dewa perhatiin nggak saham Dewa? Dewa enggak sih, Dewa saya nggak perhatiin. Oke, kita next question. Mungkin 3 pertanyaan lagi ya dari teman-teman ya. Oke, ini ada yang bertanya lagi. Kok sektor oil gimana? Oil ya, Oil paling si Elsa ya. Saya nggak gitu tertarik sih ya, saya lebih suka di batu baranya sih. Tapi sih emang Elsa juga udah naik banyak ya. Oke. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Coba saya bacain ya. Kalau sektor CO, untuk sektor CPO gimana Ko Andri? Laggard CPO juga banget bagus, maksudnya, lagi terutama nggak gerak. yang dipegang Trimegah CPO-nya bagus-bagus ya. Yang apa? Triputra gitu. Triputra Mm-mm. bagus-bagus. Ayam-ayaman apa tuh? Ada yang nanya ayam-ayaman nih. Ayam-ayaman saya nggak masuk kalau ayam-ayaman.
Oh, ayam-ayaman. Industri Oh, ayam. sektor poultry. Iya, poultry, ayam. Iya, iya, iya. Saya nggak masuk ayam. Gitu. Sorry, baru gabung. Doit udah ditanya belum ya? Nih bro, ada yang nanya Doit nih, prospek ke Hmm. depannya. Doi prospeknya oke sih kalau menurut saya ya. Karena dia BV-nya juga satu gitu, masih under value gitu. Under value, PR-nya juga kecil. Terus kayaknya dia juga lagi bagus kan industrinya. Harga batu bara juga bagus gitu. Doit oke sih. Oke. JP, oh ini Java, Malindo, sama Cepin. Kalau dari saya sendiri sih, poultry mungkin masih lama lah, masih belum oke lah ini. Iya, belum, belum. Semen-semenan bro gimana? Semen-semenan Kira-kira dari biasa bro akhir Andri gimana? biasa biasa Akhir semen-semenan tahun. sama sama construction itu biasa akhir tahun tuh naiknya. Mm-mm. Biasa kayak bulan 8, 9, 10 gitu karena biasa pemerintah tuh banyak ngebut proyek gitu. Dana-dana proyek tuh baru cair di sekitar akhir tahun gitu. Nah, biasa tuh construction ngebut, bisa adikarya, terus ya construction construction pemerintah bisa dapat banyak proyek, otomatis dia ambil semen banyak, nah itu naik semua tuh setiap akhir tahun. Jadi kalau sekarang ini nanti aja gitu masuknya nanti gitu. Nanti Bisa berarti masuk ya, nanti. dekat akhir tahun berarti lah ya. Iya, deket-deket Nah, akhir ini ada tahun. yang nanya nih, eh, Bro Andri, sektor saham BBHI ke depannya kira-kira gimana? BBHI harusnya bakal ada big announcement sih dalam waktu dekat harusnya ya, harusnya Hmm. gitu loh. Harusnya sekitar bulan Mei dia bakal ada big launching gede-gedean karena eh, yang saya dengar itu dia Hmm. targetnya itu dia tuh masih mau doublein lagi dia punya valuasinya Hmm. gitu. Oke, Minimal dia sekitar deket-deket sama eh, Astra. oke, berarti ini informasi mahal nih ya. Valuationnya iya, valuationnya. Tuh, dan dia Oke, emang lagi mau launching aplikasinya juga kan dalam waktu dekat. Infonya sih dia mau launching gede-gedean gitu, mau cari usernya makin banyak gitu pas launching. oke. Mungkin ini satu pertanyaan lagi nih ya. Mau tanya kok, kapan kira-kira bank digital seperti BBHI manggung? Oh, ini pertanyaan yang tadi sama nih, bulan Mei, bisa diperhatiin. Biasa tuh bank digital tuh manggung itu biasa di semester 3. Hmm. Kenapa? Karena banyak tahun ini tuh bank-bank mini ini harus nambah modal 3T gitu loh. Jadi Oke. bank mini ini tuh setiap tahun dia harus nambah modal 1T. Kayak contohnya dari 2019 nambah 1T, 2020 nambah 1T, enggak, 2020 1T, 2021 jadi 2T, 2022 ini dia harus punya modal itu 3T. Nah, bank-bank yang nggak punya modal 3T ini sekarang saya lihat tuh masih banyak gitu loh. Jadi dia nanti di semester-semester 3 ini dia pasti banyak right issue. Banyak right issue, banyak investor, banyak penggalangan dana lah. Jadi harganya pasti Hmm. naik. Biasa di semester 3 gitu loh. Oke. Oke, ini mungkin dari Bro Andri udah cukup ya pertanyaan dari teman-teman semua. Nah, oke ini yang terakhir nih dari Bro Andri nih. Saran untuk teman-teman nih yang lagi mau entry ke saham-saham call. Saham call, kalau call sih eh, kalau misalnya masuknya tahun lalu lebih bagus lagi gitu loh. Cuman sekarang ini Mm-mm. masih oke lah, masih oke. Karena lagi krisis energi di mana-mana gitu. Kayak ya semualah kita tahu lah batu bara kekurangan. Karena kayak biasa tuh pabrikan-pabrikan luar negeri itu biasa masih pakai batu bara gitu loh. Kayak terutama Cina itu pembangkit listriknya semua rata-rata masih banyak pakai batu bara gitu. Jadi Mm-mm. penggunaan batu bara masih masih banyak gitu dan harganya kan tinggi gitu. Dan biasa kan mereka kalau di Cina kan mereka bisa impor dari dua tempat nih. Mereka bisa dari Rusia, bisa juga dari Indonesia. Cuman Rusia ini kan lagi banyak konflik gitu, banyak sanksi dari US gitu. Jadi mereka juga banyak impor dari tempat-tempat lain sih gitu. Bakal naik masih masih Oke, masih oke lah gitu. masih Terutama viable lah ya perhatiin untuk long term. betul. Perhatiin yang belum bagiin dividen gitu. Karena yang bagi Oke. orang-orang bakal berebut saham batu bara yang
yang belum bagiin dividen. Itu. Kalau yang udah Oke. bagiin dividen, dia pasti akan koreksi dulu sebentar. Ada pada profit taking lah ya setelah adanya Iya, dividen. betul.